Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Maya Lestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu aktiva dan pasiva. Transaksi yang mengubah sisi aktiva atau harta diimbangi perusahaan pada sisi pasiva, yaitu kewajiban dan modal. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dengan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan atau dikenal dengan istilah balance antara sisi aktiva dan pasiva. Selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur persamaan dasar akuntansi terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva, harta atau aset, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aset atau harta terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, piutang, tanah, kendaraan, bangunan, dan hak cipta atau goodwill. Selanjutnya pasiva. Pasiva terbagi atas dua, yaitu kewajiban dan modal. Kewajiban atau utang adalah tanggung jawab perusahaan yang harus membayar, menyerahkan, dan melunasi sejumlah uang di masa yang akan datang karena kesepakatan. Contohnya, utang usaha atau utang bank. Selanjutnya, ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan yang selisihnya sama dengan jumlah aktiva dikurang dengan kewajiban. Selanjutnya, pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan karena menjalankan suatu kegiatan usaha. Selanjutnya, beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Contoh, beban gaji karyawan, beban listrik, ataupun beban air. Selanjutnya, pride adalah pengambilan kekayaan perusahaan untuk kebutuhan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya, bentuk keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Keseimbangan yang selalu dipertahankan adalah aktiva, harta atau aset perusahaan yang selalu sama dengan pasiva, yaitu kewajiban dan modal. Harta perusahaan bersumber dari pemilik dan kreditur. Dari pemilik disebut dengan modal dan dari kreditur disebut dengan utang atau kewajiban. Maka bentuk persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang tambah modal atau harta sama dengan kewajiban tambah modal. Dalam hal ini, penulisan utang didahulukan sebelum modal. Hal ini dimaksudkan hak kekayaan atas kreditur didahulukan sebelum hak pemilik modal, atau dengan kata lain, hak pemilik ditangguhkan setelah kewajiban kepada pihak lain dilunasi. Dalam kegiatan usaha memungkinkan adanya pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sedangkan beban adalah penurunan harta karena merupakan sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan beban. Pendapatan akan menambah modal, sedangkan beban bersifat mengurangi modal perusahaan.
Sehingga bentuk persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, jadi bentuk persamaan dasar akuntansi yang balance adalah aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang hanya berpengaruh terhadap kelompok aktiva atau harta saja, yaitu aktiva yang lain akan berkurang diganti dengan aktiva yang lainnya. Contoh transaksinya, membeli aktiva secara tunai atau membeli peralatan secara tunai, maka berpengaruh terhadap aktiva berupa peralatan bertambah, namun aktiva berupa kas akan berkurang. Yang kedua, transaksi yang mempengaruhi kelompok kewajiban, yaitu suatu kewajiban dikurangi dan diganti dengan kewajiban yang lain. Contoh transaksinya, pengalihan utang usaha menjadi utang wesel. Yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi kelompok aktiva dan kewajiban, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan aktiva diikuti dengan penambahan atau pengurangan kewajiban. Contoh transaksi penambahan, membeli aktiva secara kredit. Membeli aktiva kendaraan akan menambah aktiva, namun juga menambah utang kewajiban. Contoh transaksi pengurangan, yaitu pembayaran atau pelunasan utang akan mengurangi aktiva berupa kas, juga mengurangi utang. Yang keempat, transaksi yang mempengaruhi kelompok aktiva dan modal, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan aktiva diikuti dengan penambahan atau pengurangan modal. Contoh penambahan, pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha akan menambah aktiva berupa kas, juga menambah modal. Kemudian transaksi pengurangan, yaitu transaksi pengambilan pride membayar beban-beban, akan mempengaruhi kelompok aktiva kas berkurang dan modal juga berkurang. Yang kelima, transaksi yang mempengaruhi kelompok kewajiban dan modal, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan kewajiban diikuti dengan penambahan atau pengurangan modal. Contoh transaksinya adalah penetapan pembagian dividen tetapi belum dibayarkan. Demikian video mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.